Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Fast TV yang miliknya pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu yang dikelola oleh Majelis Pustaka dan Informasi. Setelah kita off beberapa waktu, pada malam hari ini saya kerawang sekandi-sekandi muda dari pimpinan cabang Nasihatul Aisyah. Nah, pada malam hari ini nanti kita akan membahas tentang gerak Nasihatul Aisyah cabang Muhammadiyah Delanggu untuk mewujudkan perempuan yang berdaya dan berkemajuan. Pemirsa Fast TV, pada malam hari ini saya kerawang dua serikandi dari pimpinan cabang Nasihatul Aisyah. Yang pertama adalah Mbak Ayu. Selamat malam Mbak Ayu. Yeah. Ini adalah sohib lama ini. Dan Mbak Upi. Selamat malam Mbak Upi. Iya Mbak Upi sama Mbak Ayu. Saya melihat perkembangan pimpinan cabang Nasihatul Aisyah di Delanggu memang cukup luar biasa. Progresifnya itu luar biasa. Mungkin Mbak Upi atau Mbak Ayu bisa menjelaskan historisnya untuk pimpinan cabang Nasihatul Aisyah dari pusat sampai ke cabang, Pak. Monggo, Pak. Oke, kalau dilihat dari sejarah, mungkin kita juga bisa ngorek kembali pelajaran zaman dulu yang kayak sejarah perempuan tuh kayak apa sih zaman dulu, yang sekolah aja nggak boleh, kerja aja cuma bolehnya di dapur, terus ngapa-ngapain ya udah pokoknya di rumah, nggak ngapa-ngapain, cuma mungkin ngomong anak, terus juga ya pokoknya bukan perempuan yang punya derajat tinggi kayak gitu. Makanya ketika Nasihatul Aisyah mungkin itu berdiri sekitar tahun 1930-an mungkin. Sudah lama ya? Iya, sudah lumayan lama itu. Tujuannya ya jelas memajukan perempuan-perempuan muda beriringan dengan generasi sebelumnya, yaitu Aisyah dengan Bunyai. Terus Nasihatul Aisyah sendiri juga harus ikut berkemajuan juga, nggak cuma ibu-ibunya maju kok anak mudanya mundur, kan nggak mungkin. Makanya mulai dari itu dibimbing lah biar perempuan-perempuan muda mungkin dulunya di Jogja ya awal mulanya itu jadi kayak punya semangat buat maju, punya kemauan buat sekolah atau mungkin berkarya seperti itu. Jadi sebelum Indonesia Merdeka itu Nasihatul Aisyah sudah ada. Iya, betul. Berarti menyumbangkan tenaga pikirannya untuk kemerdekaan juga. Ya, tadi panjenengan kan menceritakan kalau ibu-ibu Aisyahnya maju, kemudian Nasihatul Aisyahnya remajanya juga maju. Seperti apa kolaborasi atau sinergitas dua kekuatan ini? Mbak Ayu gimana? Iya, mungkin karena kita dari pada awalnya itu sebagai Nasihatul Aisyah, tapi nanti di kemudian hari juga akan menjadi seorang kader Aisyah juga. Jadi dari NA kita belajar, terus juga nanti kita pasti juga akan menjadi generasi penerusnya Aisyah dan pastinya juga Muhammadiyah juga. Jadi selalu bersinergi dengan ibu-ibu Aisyah. Setiap ada kegiatan, ada permasalahan juga selalu meminta pertimbangan dari ibunda-ibunda Aisyah, pimpinan cabang Aisyah Delanggu. Minta pertimbangan, minta doa restu paling enggak ya. Berarti ini embrio ya Pak. Nasihatul Aisyah ini embrionya untuk menyiapkan kadernya untuk menjadi Aisyah. Gimana Mbak Upi? Iya, sama sih seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi. Kita memang di NA ini juga dibimbing buat siap jadi kader-kadernya Aisyah kelak, dimana ya siapa lagi kalau nggak kita, siapa lagi kalau bukan kita. Nah, makanya sekarang banyak orang-orang yang berpikirnya tuh kenapa sih Aisyah tua-tua? Sebenarnya nggak tua-tua, cuma kita itu ada step by stepnya, dan mungkin nanti yang terlihat ketika di Aisyah itu memang sudah yang benar-benar matang, sudah mapan dalam arti pemikirannya sudah luas dengan segala wawasan, mulai dari wawasan kita di organisasi sendiri ataupun di masyarakat luas. Ya, wah luar biasa. Tadi kan panjenengan sudah menceritakan banyak tentang bagaimana historisnya gitu.
temanya kan menarik nih Mbak. Temanya adalah Gerak Nahdlatul Aisyah wujudkan perempuan yang berdaya dan berkemajuan. Ini berdaya itu yang bagaimana Mbak? Ayo. Kalau perempuan muda itu, sebagai perempuan muda kita memang harus berdaya. Contohnya kita tidak hanya mengandalkan dari suami misalnya kalau yang sudah menikah, tapi juga bisa berkarya sendiri, bisa menggapai cita-cita, bisa mempunyai mimpi yang bisa diwujudkan melalui Nahdlatul Aisyah juga. Iya, mantap. Kalau Mbak Upi mungkin ada tambahan atau pandangan yang lain? Lebih ke kalau berdayanya perempuan tuh kalau di saya lebih apa ya, tidak kalah lah dengan lelaki, maksudnya gender pada gender itu nggak harus semuanya laki-laki yang bisa, enggak, kita harus kita juga harus bisa, ibarat kata di luar dari kodrat yang udah ada tuh, maksudnya sama kok, perempuan sama laki-laki haknya sama. Memang mungkin kayak apa ya, kayak tenaganya itu beda, kayak misal anak laki-laki bisa mungkin bisa angkat beban lebih berat kayak gitu, kalau perempuan enggak, tetapi kayak untuk kerja otak, kerja taktik kayak gitu, perempuan juga harus, perempuan malah lebih pinter ya. Mau sombong gimana ya? Paling tapi lebih sabar kan. Saya yakin generasi Nahdlatul Aisyah tetap laki-laki tetap harus sebagai imam. Betul. Nah, panjenengan sebagai makmum, tapi dalam soal bagaimana untuk menggerakkan Nahdlatul Aisyah itu juga kita sama-sama punya kekuatan yang sama. Ya karena seorang ibu juga sebagai madrasah yang pertama untuk anak-anaknya juga Pak. Jadi sebagai Nahdlatul Aisyah itu harus siap ketika nanti kita sudah diberi amanah. Jadi paling tidak sebagai perempuan muda itu punya bekal itu baik untuk diri sendiri maupun nanti anak-anak kita gitu. Cocok. Artinya Nahdlatul Aisyah ini yang sudah berkeluarga, keluarga Nahdlatul Aisyah itu sebagai lembaga tarbiyah, gitu, lembaga pendidikannya. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang bagaimana tadi kita kupas tentang keberdayaan. Nah, sekarang berkemajuannya bagaimana Mbak Upi? Nah. Ya kita juga enggak cuma berdaya di diri kita, tapi juga kita harus tahu gimana sih kita nggak cuma stagnan di situ aja, kita ke depannya majunya seperti apa, kayak sekarang ngikutin zaman teknologi itu seperti apa. Terus juga di luar sana kan sekarang udah hits sosmed tuh udah luar biasa banyak. Nah kita berusaha kita ikutin zamannya seperti apa, tetapi kita juga harus kritis bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita bersosial dengan media itu, seperti itu. Betul. Jadi sebagai kader Nahdlatul Aisyah ya kita tetap dinamis, kayak gitu. Jangan stagnan atau statis ya, itu kan Pak ya. Perkembangan zamannya kayak apa. Pokoknya zaman menghendaki apa kita harus mengikutinya. Tapi tetap filternya adalah agama, gitu Pak. Iya, luar biasa. Iya Pak. Tadi sudah bicara masalah berdaya dan berkemajuan. Nah, sekarang kita masuk pada NA atau Nahdlatul Aisyah cabang Delanggu. Ini sampai sejauh mana ini? Saya melihat juga kalau dalam medsos-medsos itu panjenengan selalu mengunggah tentang kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Yang real saat ini apa Mbak? Banyak sekali ya yang real. Jadi kalau kajian itu selalu setiap minggu ya kita selalu ada kajian-kajian keagamaan, keislaman, kemuhammadiyahan. Terus juga kalau dari sisi pendidikannya juga banyak ya. Di antaranya kita juga mengadakan workshop, terus juga pemahaman tentang literasi digital juga. Terus juga banyak membuat kerajinan, terus life skill seperti itu Pak. Ya, yang ini yang kajian-kajian sama workshop tadi misalnya apa aja? Kajiannya tahsin atau fikih wanita gitu Pak. Terus kalau life skill seumpama kita belajar bikin konten juga pernah. Terus belajar juga digital bikin marketingnya. Iya, digital marketingnya gitu. Terus kita juga punya buana ya Pak. Jadi amal usaha yang punya NA.
Nadila. Iya, Nadila. ada. Jadi kita punya Nadila Snack. Oh. Iya. Nadila ada Jadi sejarah. nanti kalau teman-teman warga Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah mau pesan snack bisa lewat Bisa lewat NA. Betul. Nah, Harus lewat NA. Oh iya, harus. Kalau malah warga harus. Muhammadiyah tuh harus lewat lewat NA ya harusnya. Wajib main ya. Iya. Itu jadi ya itulah seperti yang sudah disampaikan tadi kan, perempuan yang berdaya mandiri kayak gitu ya, dengan kita punya buana kita sendiri atau Nadila kalau di kita itu juga buat mungkin teman-teman yang di luar sana tuh juga jadi penghasilan sendiri ya, maksudnya mereka juga punya kesibukan yang positif, bisa mungkin kalau karena kita di bidang kuliner mereka bisa sambil bikin pesanan dan lain-lain. Nanti pun juga mereka juga sedikit demi sedikit juga jadi tahu bisnis tuh kayak apa sih. Oh, mikir nanti dapat keuntungan tuh ternyata nggak cuma hanya dari bekerja di kantor, tapi juga ada usaha. Iya, jadi untuk kemandirian warga Nasihatul Aisyah ya. Ya, tadi untuk Pak, untuk kaderisasi ya, kita belum menyinggung masalah kaderisasi. Ini kan kalau saya mengikuti kan tahun 90-an itu kan, ketika saya menjadi pemuda Muhammadiyah kan juga mengikuti NA itu baru geraknya kan cepat, sama pemuda juga beriringan itu. Nah sekarang untuk kaderisasi panjenengan gimana pelaksanaannya, untuk actionnya itu? Iya, tadi kan kita mengadakan kegiatan yang diikuti oleh adik-adik Nasiah dari Ranting gitu ya. Selain itu Terus juga kita juga ngaktifin siswa-siswi ya, berarti kalau siswa cowok ya, siswi-siswi yang dari sekolah di Delanggu, sekolah Muhammadiyah di Delanggu, biasanya kita ikut sertakan. Nah itu kita ibarat kata jadi pancingan kita buat oh ternyata NA seru ya, oh ternyata kegiatannya NA itu nggak monoton, nggak cuma ngaji. Terus bahkan kita pernah itu ya beauty class ya, yang mungkin anak-anak kan banyak yang anak cewek gitu Pak, pernah. Anak cewek tuh juga kayak ngelihat wah beauty class, tapi di ibarat kata dalam versi mini, bukan yang beauty class brand mana gitu, tapi mereka juga antusiasnya lumayan banyak. Menggugah juga untuk berwirausaha kreatif. Dan untuk yang usaha yang apa itu berupa snack makanan itu produknya dari mana aja, atau ranting-ranting atau memang dikelola utuh oleh cabang? Dikelola oleh PCNA sendiri. Tetapi memang juga kolaborasi kali. Kalau misalnya dari ranting mana gitu, Mbak saya kebetulan di rumah tuh produksi ini, nanti kalau misalnya ada pesanan boleh sesekali kayak gitu, biasanya kita pertimbangkan juga. Jadi menghidupkan usaha mereka juga gitu. Untuk ini Mbak, apa itu gerak langkahnya sudah jelas bahwa sekarang bagaimana restu dari ibunda panjenengan, dari Aisyah, apakah memberikan satu restu yang all out pada panjenengan? Sangat mendukung. Jelas ya. Kalau dari Bunda Aisyah itu selalu mendukung, apalagi melihat gerak NA di Delanggu yang aktif, mereka pasti juga senang karena insya Allah akan dapat kader-kader Aisyah. Cuma saya akan datang. Nggak khawatir. Ini Mbak, untuk menjawab tantangan kemarin kan pemuda Muhammadiyah juga mengadakan, termasuk PCM itu mengadakan dai muda. Apakah Aisyah, Nasihatul Aisyah dan Aisyah itu juga membentuk kader dai untuk Aisyah dan Nasihatul Aisyah? Kalau untuk dai sementara kita masih mematangkan dulu dalam proses belajar. Iya, jadi terutama kayak yang tadi disampaikan Mbak Yu kan, kita juga belajar dari rumah, maksudnya kita juga mendidik mungkin yang sudah berkeluarga, mendidik anak-anak di rumah. Nah makanya kita juga mematangkan diri kita juga seperti itu. Nah kalau dai-dai muda yang ada di Delanggu, mungkin kalau yang perempuan memang belum begitu terlihat, karena kebanyakan kiprahnya ibu-ibu NA ataupun Aisyah itu kan memang di pendidikan gitu, jadi memang dainya pernah ini Mbak, pernah membidik kan Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM yang ada di SD maupun SMP-nya. Itu kan kemarin sering juara untuk lomba khotbah itu, lomba dai itu di tingkat kabupaten. Pernah dibidik itu untuk di manajemen panjenengan untuk dikelola, diteruskan
Kalau Info dari agaknya. segi usianya sih belum masuk ke NA ya Pak, kalau yang di tingkat SD, tapi kalau mungkin SMP atau SMA itu kita sering juga untuk mencari kader-kader yang baru juga gitu. Ya. Oh ya. Ya Mbak, ini sebagai penghujung kita ngobrol-ngobrol santai terkait dengan Nasihatul Aisyah, mungkin ada closing statement Mbak Upi untuk memberikan satu harapan atau bagaimana untuk kedepannya Nasihatul Aisyah di cabang Blangku yang akan datang. Monggo Mbak Upi. Ya, kalau secara pribadi mungkin buat teman-teman yang perempuan-perempuan muda mungkin jangan ngerasa perempuan tuh cuma bisanya gini-gini aja, enggak, kita harus bisa lebih dari apa yang kita bayangkan, tetapi ya sekali lagi tidak melepaskan diri dari kodratnya perempuan seperti apa, dimana kita juga harus tunduk dan taat pada ajaran Islam. Ya, Mbak Ayu mungkin ada pesan khusus untuk kalau saya buat perempuan muda ya, mari kita bersama-sama berfastabiqul khairat ya. Jadi ayo untuk kegiatan yang positif, apalagi di Nasihatul Aisyah, mari kita banyak mencari ilmu di dalamnya. Insya Allah akan berguna di masa depan kita bagi para perempuan, karena saya sudah mengalami sendiri ya Pak. Jadi benar-benar ilmunya di Nasihatul Aisyah itu terpakai ketika kita ada di masa depan, ketika sudah menjadi ibu, itu sangat membantu. Jadi ayo teman-teman perempuan muda, mari kita gerakkan Nasihatul Aisyah, baik yang ada di Ranting maupun di cabang Delanggu khususnya. Menggerakkan simpul-simpul yang ada di Nasihatul Aisyah. Sendinya biar menggiatkan Nasihatul Aisyah di ranting-ranting Biar gitu Pak. sendinya menggeliat untuk Iya, bergerak. biar NA-nya semarak gitu. Iya, ini kan panjenengan sudah berkeluarga. Ini doa restu dari suami gimana untuk menggerakkan? Insya Allah kalau suami itu mendukung untuk kegiatan yang positif, apalagi di NA ini kan saya banyak dapat ilmunya juga. Jadi untuk kita menerapkan di keluarga pun insya Allah akan menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Kalau Vena itu, kalau udah keluarga, kemudian suami juga mengamini, kemudian ini juga diantar suami itu. Iya. Mantap ini. Artinya lebih enak geraknya gitu loh. Ya. Pemirsa, untuk Fast TV pada malam hari ini kita sudah bincang-bincang dengan Sikandi muda, yaitu pimpinan cabang Nasihatul Aisyah. Alhamdulillah gerak langkahnya untuk mandiri dan berkemajuan sudah mereka ceritakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pemirsa semuanya, dan saya selaku host dan presenter Fast TV mengucapkan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Mbak, santai. Minum.